Ya, malam ini ketemu kembali lagi di Babe Podcast. Dengan ketemu punya segmen ngos-ngosan, ngobrol Ngobrol sadap, sedap, ngobrol ngobrol santai. santai. Iya. Tepuk tangan dong. Dev Rantisela. Selamat malam. Selamat malam Om Selamat Dev. malam, selamat pagi, selamat siang. Iya. Kan kita sih tahu ada yang nonton di jam berapa kan. Iya, Betul. iya. Aduh, atau agak senang hari ini akhirnya Om Dev Rantisela bisa Iya. hadir di Babe Podcast. Siap, terima kasih Om John, terima kasih Babe. Ya. Kita bisa baku dapat langsung dengan orang yang ada di aku logo tuh. Iya. Iya. Logo itu lumayan ikonik. Iya, betul. Logo itu bagi orang ikonik, tapi bagi beta terpaksa. Tapi itu mau tanya tuh, akar rasa bagaimana tuh? Ada ketemu muka di Ya, paksa pede sah. Siap. Tapi itu akhirnya jadi beban. Oh, Iyo. Karena berarti babe sih bisa kurus. Karena kan gemoy kan. Betul. Itu babe punya logonya itu terinspirasi dari Bapak Prabowo ya. Ada Om Dev, apa kabar Om Dev? Kabar baik sekali. Wait. Senang sekali. Kita akhirnya kita bisa dulu ngobrol-ngobrol ya Om Betul. Dev ya. Biasa katanya cuman selewat-selewat. Lewat-lewat saja begitu. Malah dengan Babe itu baru pernah kenalan hari ini. Beta jawab pada ketemu. Orangnya ternyata asik sekali. Asik, babe itu orangnya asik. Wak. Aduh. Tapi kalau ketemu bicara soal podcast ya babe, Ya. Om Dev ini yang apa istilahnya orang podcast juga di Kota Ambon. Oh, beta baru tahu. Soalnya beta baru ketemu hari ini. Iya. Dan Om Dev ini kan sudah sering beberapa kali punya program-program podcast gitu Om Dev ya. Yang di bahas soal musik juga ada gitu. Nama podcast apa Om Dev? Beta sampai lupa. Oh, dudu. Dudu. Iya. Tuh. Ya betul. Jadi itu sebenarnya beta pengen mendokumentasikan beta pun pembicaraan saya sih. Yang beta tamang, makanya sambut tamang. Jadi ketika saya ada tamang, beta tamangnya sedikit. Saya nggak bisa dikontek langsung habis. Kayak gitu. Tapi memang Om Dev memang kan suka ngobrol kan. Beta paling suka ngobrol. Iya. Maksudnya barang ngobrol tuh per beta kayak baca buku sih. Maksudnya ketemu pasti bisa dapat sesuatu dari teman ngobrol tuh kayak gitu. Kayak dengan Om John, dengan tadi Babe awal sebelum ketemu on tuh Babe cerita soal untuk keresahan-keresahan antuan tentang dia pun keresahan-keresahan ke depan bagaimana yang sebagai pengusaha betul kayaknya patut ketong bisa belajar ikut banyak bisa belajar juga iya. tuh maksudnya karena tadi kita sempat tanya tuh untuk pung antuan kemarin dia pung alasan bikin podcast nih apa ternyata karena ada sisi bisnis juga Iya. gitu. Jadi maksudnya betul rasa itu sesuatu hal yang kita bisa belajar juga sih. Dan itu kan penting kan, maksudnya melihat dunia kreatif itu sebagai sebuah industri. Betul. Katong kan mesti next level, katong sih mesti lihat sebagai ya iseng-iseng. Betul. Karena kalau katong lihat sebagai iseng-iseng jatuhnya tetap iseng-iseng sih. Betul. Ya, betul. Tapi kalau mulai di-treat dengan profesional pasti jatuhnya profesional. Iya. Ya, dan sekarang Om Dev lagi sibuk apa nih? Beta nih sekarang sibuk jadi bapak dulu, tapi Tana baru umur 2 tahun setengah. Om Dev sudah nikah? Betul, sudah sunikah. Oh iya betul, Om Dev sudah nikah. Kita sunikah. Anak sekarang? Anak baru 1, umur 2 tahun setengah, lalu ada usaha sedikit, lalu jadi di komunitas lah, banyak aktif di komunitas anak muda lah. Kayaknya usaha bukan sedikit deh. Ya ada lah, lumayan. Kalau teman-teman tahu kafe yang di Karpan ya? Iya betul. Kafe yang di Karpan itu. Boleh promosi. Boleh. The View. The View tuh Om Dev punya. Koko yang di Karpan yang bagus itu. Keluarga, Babe tahu lah. Babe tahu. Jadi kalau orang-orang tanya kata, ada satu kafe di Karpan yang bagus, pokoknya tanpa nongkrong, perkatong langsung lihat pemandangan Kota Ambon. Betul. Langsung. Itu dia. Soalnya dulu beta tetangga sama The View. Betul. Beta tetangga waktu masih kecil. Iya. Iya, dulu dong kan tinggal di belakang RST. Iya. Ya, Hitungannya itu apa ya? Wehaong ya, Babe? Seng juga. Seng juga. Ya. Belakang RST? Iya, Oh, orang rata-rata bilang belakang RST. Oke, siap. Gitu. Saya lancar ya. Lancar. lah. Puji Tuhan lancar. Lancar lah. Puji Tuhan lancar. Cuan. Itu sama tuh mungkin. Mulai lapas. Makanya kalau bicara soal uang Itu. nih, kok tuh enak. Betul. Karena jelas ketemu punya target ke depannya. Betul. Tapi bisa ya maksudnya
pemilihan lokasi. Iya, itu sebenarnya tadinya itu rumah keluarga. Apalagi kan di situ kan ya ada, katong tahu ada beberapa kafe-kafe juga. Iya betul. Dan yang sekarang tuh malah kecenderungannya tuh akan area Spanggal situ tuh, kenapa bilang Spanggal, memang Spanggal sih, maksudnya di sisi sebelah situ tuh mulai banyak bisnis yang udah mulai bangun sih. Iya, iya. Kayak di Katong sebelah itu ada mau bangun, kalau tidak salah, hotel. Terus itu ada beberapa kafe lah yang memang sudah ada sebelumnya. Jadi Iya, memang Perbeta oke lah, maksudnya jadi salah satu indikator Katong ada bertumbuh itu sih, betul bicara kayak sih, maksudnya karena memang kayak 10-20 tahun lalu kan kayak kafe tuh maksudnya masih agak susah ya. iya, Kalau iya, maksudnya betul. ketika ada kayak begitu tuh wah ini pertanda bagus lah. Iya, gitu. iya. Babi juga jangan buka kafe. Oh iya, Coba beta. katanya Nanti tadi langsung mau buka 15 kafe langsung. Aduh. Babi juga ada nanti di Waiher Babi tahun Amin, ini. amin, amin, tahun amin, ini amin, mudah-mudahan. amin, 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 amin. Babi kan rencana pas kafe buka tuh, kafe-kafe yang lain tuh tutup. Sembarang. Barang bayi buka jam 12 malam tuh. Khusus untuk jam-jam malam. Siap. Selain usaha, kalau kau tuh ngulik-ngulik Babi, ini nih ada sesuatu yang spesial ya Om Dev. Om Dev ini selain punya usaha ya, ketua komunitas dari Maluku Youth Creative Hub. Sebelum nanti kita bahas ke situ. Siap. Om Dev dulu adalah seorang musisi. Sampai sekarang sih sebenarnya. Sampai sekarang masih. Dan terkenal. Oh. Dan terkenal. Dulu kalau sekarang ketemu lihat Kakak Ebeng, dulu Om Dev itu punya fans itu sebrutal fans-fansnya Ebeng gitu. Oh. Dan kenapa ya Om Dev vakum ya? Itu kenapa ya? Jadi apa namanya itu cerita tahun-tahun 2012 sih, itu Iya. 2012 sampai 2014 lah. Memang mungkin karena waktu itu belum banyak orang yang main musik serius begitu ya di Ambon kayak gitu. Iya. Maksudnya zaman itu mungkin ada banyak band-band tapi kebanyakan mungkin band, kalau beta salah koreksi lah, tapi maksudnya kebanyakan tuh band-band kampus lalu belum ada yang bikin lagu sendiri kayak Iya. gitu-gitu. Iya. Maksudnya jadi lalu belum ada yang kayak branding dong diri kayak pakai dong nama kayak gitu. Jadi memang waktu itu mungkin lumayan oke lah. Lalu faktor pertemanan dan mungkin lagu-lagunya relate di Taman-Tamang, jadi cukup rame lah. Jadi tahun-tahun itu kalau manggung di panggung besar lalu orang merapat ke panggung tuh itu beta. Iya, betul. Bukan mau sombong ya. Bukan maksud dulu. Maksudnya memang zaman itu kan kayak orang kalau panggung kan manggung di sini orang nonton di ujung-ujung saja. Iya, Maksudnya iya, zaman itu iya. betul lumayan. Waktu itu kayak ternyata orang bisa mendekat ke panggung tuh lumayan oke lah. Kalau sekarang sih susah yang lain. Karena Om Dev vakum lama. Lama. Om Dev menghilang berapa tahun nih hitungannya Om Dev ya? Beta waktu itu menghilang untuk menyelesaikan beta pendidikan. Iya. Sarjana. Itu 5 tahun ya? Iya, langsung beta selesai itu akhirnya sudah sibuk dengan usaha dengan keluarga, lalu kadang-kadang kalau sambil ketemu bertambah umur ini kan prioritasnya makin bergeser juga tuh. Iya, betul. Jadi kayak beta rasa beta yang menemukan apa namanya Keresahan Iya, lagi. keresahan nih untuk kebetulan juga waktu itu pas mau balik bermusik di Ambon lah, musisi banyak yang keren-keren tuh ada Cho Project tuh, ada Michael Pulpesi, ada Willy Sepakua, Kua ada Ebeng sudah naik. Kita pun tambang Facebook tuh. Iya. Ada pokoknya banyak lah, jadi beta rasa beta fokus di ini Usaha semuanya karena memang tujuannya Katong di dunia kreatif itu kan untuk bikin orang senang, bikin orang terhibur. Kalau misalnya kan terisi ya sudah, maksudnya beta rasa karena tanggung jawab agak sedikit berkurang lah, maksudnya, dan beta rasa teman-teman lain ada banyak. Nanti kalau macam beta ada waktu lagi beta akan kembali berkecimpung di situ lagi kembali. Om Dev waktu itu berapa lagu ya Om Dev yang Om Dev dalam proses karir tuh berhasil menciptakan berapa lagu gitu? Beta banyak sih, jadi dulu beta tuh kalau cerita agak lebih ke belakang itu beta band di Jakarta, namanya Teleproject itu dulu lumayan terkenal lah di sana tuh. Lalu kemudian tuh entah bagaimana, jadi dulu tuh kan label tuh distribusi Katong pung single tuh. Nah Katong pung single tuh dapat ini kasih di radio di Ambon sini, lalu lumayan top gitu ya. Namanya tahun 2011 tuh Hanya Dalam Hati judulnya. Kalau anak-anak yang dulu suka dengar radio tuh tahu. Jadi ketika beta pulang, lalu waktu itu tuh ada namanya Festival Ambon Jazz Plus tuh 2012. Iya, itu Om Dev mencetak tuh kan? Beta main di situ. Lalu 2012 beta pulang,
Lalu ternyata tuh lagunya tuh top di sini kayak gitu. Lalu ternyata oh ini nih teleproject nih lah. Betul itu mainnya lagu itu sudah tuh. Jadi itu yang bikin terkenal. Akhirnya habis itu beta saing band lagi. Beta bikin eh, solo project lah, solo karir begitu tahun 2015 lah. 2015 kalau nggak salah. Beta bikin mini album 5 lagu, lalu beta rekam sendiri, produksi sendiri, beta cetak waktu itu rencananya 100 tapi kayaknya 1000 laku semua. Iya, Lalu beta jual, lalu beta bikin akan acara tuh bayar kayak gitu. Jadi Om Dev semua pernah bikin acara konser berbayar? betul, tapi bikin di kafe. Waktu itu workshop kafe, dia sekarang kopi dari hati. Ya tuh. tapi tetap kan konser berbayar kan hitungannya, Betul, showcase berbayar kan. betul, waktu itu tuh berbayar. Akhirnya rame, habis itu akan laku. CD-nya waktu itu masih format disc CD. Maksudnya kalau teman-teman masih ada yang punya boleh foto akan lalu Boleh, boleh, tag boleh, kita di boleh. Instagram Yang gitu. masih ya, Maksudnya yang masih ya. itu pokoknya indie sekali lah, di do it yourself lah kan punya. Kata beta bikin akan sendiri waktu itu, lalu habis, lalu sudah, lalu beta kayak rasa setelah itu beta sering menemukan yang kata beta bilang, maksudnya sudah bikin lagu album sendiri, lalu ternyata ada sedikit kata beta pun kegelisahan tentang kota Ambon lah sih kayak gitu. Maksudnya kayak kayaknya singkat kata susah jadi musisi di Ambon lah. Tuh, akan begitulah. Itu maksudnya memang di masa itu. Kalau sekarang sih oke lah. Tapi Om itu 2000 berapa ya waktu bikin showcase berbayar? 2015 kalau nggak salah tuh. Itu waktu itu tuh akan pun judul tuh lagu-lagu yang ditulis di bulan Juli. Jadi beta bikin akan showcase tuh sekitar tanggal belasan. Jadi beta mulai tulis lagu dari nol tuh. Jadi beta tulis lagu dalam 2 minggu itu tuh. Lalu beta rekam, lalu beta produksi sama. Jadi beta bikin dalam bulan Juli sama tuh. Kayak gitu. Jadi langsung posting. Lalu ternyata memang teman-teman waktu itu banyak support. Bali CD-nya, Bali akan pun tiket showcase. Terus sudah. Itu yang bikin beta langsung, oh ternyata nih bisa. Iya bisa. Bisa lah kayak hidup dari beta sini. rasa kayaknya mentok di sini. Karena memang beta bukan, musiknya bukan yang kayak pop-pop. Iya, maksudnya bukan bilang pop itu jelek, tapi maksudnya beta saya bisa lah bikin musik yang pop yang sampai meluas begitu. Ya beta waktu itu musiknya akustik, vokal, lalu kata-katanya tuh yang puitis kayak gitu. Yang kalau kata pertama satu Andre Fakubun bilang tuh akan salah rilis sih, salah waktu kayak gitu. Maksudnya kalau begitu rilis sekarang mungkin akan bisa lebih meledak. Iya, betul. Tapi di saat itu lagu tuh berbentuk bahasa Ambon. Waktu itu bahasa Indonesia. Oh, berbahasa Indonesia. Iya, bahasa Indonesia. Jadi memang waktu itu begitulah kira-kira akan mungkin kalau sekarang mungkin sama dengan kayak Bernadia, dia akan model-model kayak gitu. Ya waktu itu kita agak pede sih bawa kenang karena akan sing pada zamannya sih waktu itu. Nah kayak gitu sih. Beta jo simpede sih. Merah sini. Betul. Tapi lagu-lagunya sekarang di mana Om Dev? Lagu-lagunya sih masih bisa kalian cari di YouTube. Oh itu sing ada lah sih. Sing ada beta karena waktu itu beta itu faktor beta pun ketidakpercayaan diri juga sih. Yang kayak tadi beta bilang kayak beta rasa lagu ini kan kayaknya sing terlalu oke sih. Kalau yang suka tuh suka sekali kayak gitu. Yang waktu itu beta pun orang-orang yang kayak tadi beta bilang support beta tuh dong suka sekali, tapi maksudnya beta kayak rasa akan sing kayak sampai orang putar di angkot kayak gitu itu. Waktu kan beta masih muda lah, itu masih 10 tahun beta kayak rasa beta mau kayak saya percaya diri lah. Iya, maksudnya lagu tuh harusnya tuh yang kayak orang sampai putar di mana-mana lah kayak gitu. Maksudnya waktu itu bukan materi-materi yang FYP lah kayak gitu maksudnya kalau atau dulu kan standar FYP itu kan angkot putar ya. Iya. Jadi beta rasa oh ini kayaknya beta pun effort nih akan sampai sini sah kayak gitu. Bukannya beta saya menghargai, maksudnya beta rasa oke lah beta sudah mencapai di sini. Beta bikin yang lain masa dulu kayak gitu. Iya sih, tapi agak disayangkan sih Om Dev. Maksudnya ya untuk kayak tahun itu ya, Om Dev bisa jual sampai 1000 kopi. Betul. Terus bisa bikin mini show atau showcase berbayar ya di tahun itu ya. Kita bicara di tahun itu 2015, maksudnya di saat orang ketemu apresiasi terhadap nonton konser berbayar tuh belum ada. Belum ada. Itu termasuk hebat maksudnya Om Dev. Iya, betul. Menurut beta apa namanya? Jadi memang sekarang tuh beta ada mobile bikin materi baru lagi, ada sementara bikin. Tapi memang sejak hari itu sampai sekarang beta sering stop bikin musik sih. Kayak gitu ada salah satu lagu yang waktu itu yang menyanyi Willy Sopakodong lah JP Band ada menyanyi beta lagu satu lagi lagu berbahasa Ambon. Lagu yang mana? Lagu yang Rambut panjang. Bukan. Ini nih yang Nonai mengapa sampai hati. Oh itu Om lagu. Iya, beta lagu itu. Oh beta suka lagu itu. Sebuang semua. Beta suka sih. Nonai.
Mengapa masih Babi ayo ragu bait lagi? kedua. Nah, gitu. Ya, yang jujur beta akui Itu. semua yang sudah terjadi. Betul. Asik. Lagu itu terus waktu itu SMA tuh. Iya. Belum mengenal cinta tuh. Oh. Jadi aku kalau denger kata-kata tuh kayak paling. Itu lagu di album pertama JP Band. Iya betul. Waktu dong baru mulai bikin album tuh, lalu ada lagu yang kurang lah, lalu beta kasih, ini beta lagu nih kayak gitu. Kalau mau silakan kayak gitu. Om Dev tahu Seng, waktu JP Band awal jual album, Iya. itu kan beta yang beli gitu. Oh, Beta iya. juga ikut, belum terkenal. Iya. Beta tuh feeling tuh dua lagu, beta waktu dengarkan kan, Iya. beta waktu dengarkan di rumah kan. Dia orang mau putar JP Band lagu, beta suka putar. Jadi beta putar tuh lagu Move On. Nah beta rasa lagu ini enak. Iya. Deng yang itu tuh. Terima Baru kasih. pas lagu itu putar beta lagi galau. Aku putar yang si beta paling sayang. Si beta sayang ale nona. Weh itu paling galau. Ternyata itu bener lagu memang. Aduh. Berarti sih sebenarnya bagaimana ya? Maksudnya yang buat beta tuh kecewa ya. Iya. Nah, yang buat beta agak kecewa tuh sebenarnya Om Dev punya karya-karya menghilang. Betul. Itu yang buat beta agak kecewa sebenarnya. Iya. Karena ya bagaimana ya? Kau tahu bahwa karya itu kan dia akan hidup sampai kapanpun. Betul. Kayak contoh Ebeng, Iya. Ebeng pun lagu Bunga Layu, Iya. dia kan sudah dari 2011. Oh, itu lama juga tuh, lama kan, lama tapi juga, dia iya. malah baru booming, dia iya. memang booming sepanjang tahun, tapi dia boomingnya justru Iya, tahun-tahun betul, akhir yang bikin betul. orang semua tuh kenal dia. Betul. Iya kan. Aduh ini jadi menarik ya. Kata nanti bahas di segmen kedua lanjut lah ya. Siap. Karena memang Ketong punya kapasitas kamera nih panas. Ketong balik di segmen kedua, tetap di ngos-ngosan, be Ngobrol sadap, ngobrol. santai, asik. Ketong kembali lagi. Gue paling slow, ketemu kembali lagi. Om Dev, rencana balik kapan lagi di dunia musik? Tahun ini sih, beta ada kumpul beberapa materi. Beta mau bikin sama lah mini album dan showcase lah. Tapi showcase-nya tuh langsung live recording gitu lah. Karena maksudnya beta sih mau bikin yang orang bikin begitu, jadi mungkin beta mau bikin sesuatu yang Beda, baru, iya, beda, gitu. beda. Iya. Jadi apa namanya? Bukan apa dibanding beta rekam dulu baru beta bikin lagunya, beta mau akan live recording gitu. Jadi iya. albumnya itu dari yang katong pun showcase itulah. Kayak gitu. Sebenarnya untuk Om Dev maksudnya sing sulit sih untuk Betul. membuat materi-materi lagu-lagu Iya. baru begitu kan. Tuh kalau Om Dev sudah tidak lagi merasakan patah hati dan Itu beta nih bersyukur beta pun radar lumayan bagus lah. Jadi maksudnya dalam hal ada banyak bukan banyak lah, maksudnya sebagian orang tuh mungkin kalau mau tulis lagu lu mesti galau dulu lu mesti jatuh cinta. Kalau beta tuh sing perlu begitu beta bisa bikin lagu sih, maksudnya yang ya maksudnya beta bisa dari nonton film atau dari dengar lagu yang lama atau dari macam beta dulu begitu, beta kayak kepikiran nada lalu akan mulai dari satu frase itulah beta bikin jadi satu lagu begitu. Jadi memang sebenarnya itu beta pun kalau boleh curhat beta pun masalah dalam hubungan itu. Beta kalau bikin lagu kan kayak contohnya kayak cuma Lenona tuh kayak kalau beta bikin lalu maksudnya beta ada pacaran nih dengan satu orang langsung sini siapa yang bikin sih patah hati kayak begini coba sih jujur ada sama kayak maksudnya ini sama maksudnya mantan siapa yang bikin saya patah hati kayak maksudnya sih ini betul bikin lagu sebagai sing pas apa kayak gitu, maksudnya itu yang bikin beta kayak atau kayak bikin lagu cinta yang romantis sekali gitu, maksudnya saya suka siapa nih, atau kayak beta nih si jatuh cinta pada beta kayak si jatuh pada orang cewek yang bikin lagu percaya kayak si juga gitu sih. Memang beta bikin lagu tuh karena apa namanya beta pengalaman di industri musik yang maksudnya lebih besar gitu di Indonesia tuh. Ada maksudnya ada satu hukum lah, maksudnya satu aturan kalau saya bikin lagu cinta tuh maksudnya bikin lagu yang memuji sekali lah, kayak contoh Sempurna tuh Andre and the Backbone itu tuh wah itu orang melayang-layang tuh. Kalau saya bikin lagu yang patah hati bikin yang sampai orang bisa bunuh diri tuh kayak sekali yang nanggung, cinta ini membunuhku tuh kayak gitu. Maksudnya memang jadi kalau kita memang bikin lagu selalu tuh antara dua
spektrum itu sah. Oh, Kalau oke. sing senang sekali, kalau sing ya Sedih hancur sekali, kayak yo, kayak yo, gitu. yo. Masalahnya tapi kan Ale su berkeluarga. Itu Saya mungkin sudah. patah hati lagi tuh. Itu sudah makanya. Iya. Itu aduh makanya beta kalau beta sampai sekarang tuh kalau beta bikin lagu tuh mesti kasih beta istri dulu sih. Jadi ini akan oke sih ini maksudnya. Memang istrinya galak. Ada kan kayak macam beberapa orang dong punya proses kreatifnya beda-beda ya. Iya Bro. betul. Ada yang dia butuh gudang perasaan untuk bisa menghasilkan karya atau kadang ya sudah. Kalau Kakak Willy atau ngobrol Kakak Willy itu Harus Kakak Willy itu dia mesti kalau macam mau bikin lagu galau mesti ada feel galau kalau sing dapat. harus digalau dulu. Iya, atau kadang-kadang dia kalau ada cipta lagu galau nih, terus saya dapat rasakan feel galau nih, cari teman yang galau, lalu coba sih cerita saya punya, supaya dia bisa dapat feelnya, perasaannya begitu. Betul. Ternyata kalau Om Dev sayangnya Om Dev. Iya, beda sing apa namanya? Sing sampai di situ sih maksudnya kalau begitu katanya mengorbankan katanya hidup juga sih. Iya. Untuk katanya karya itu maksudnya dari itu jadinya masa kalau itu bikin lagu patah itu mesti Iya. cerai dengan istri dulu. Iya. Kayak gitu. Aduh. Atau beta mesti mau bikin lagu jatuh, beta mesti jatuh cinta yang sapal dulu Iya, sama iya, kita punya betul, istri. betul. Beta kan laki-laki baik. Om Dev itu loh. Om Dev apa? Yang itu Om Dev. Gimana? Beta pernah dengar Om Dev punya lagu yang Om Dev buat untuk soundtrack. Oh, iya, Eko dong film pendek. Ya, bukan? Bukan, kayak soundtrack salah satu stasiun TV kayak Oh, acara begitu Om ada bikin apa soundtrack ya kalau saya salah. iya, waktu itu lagu tentang itu temanya universal sih. Nanti itu waktu itu di kurun-kurun 2012 juga tuh Metro TV pengacara itu tentang acara kayak toleransi agama toleransi agama di Maluku waktu itu. Jadi ada episode spesial berapa episode tuh lalu beta pun lagu dong pakai judulnya tuh satu. Jadi intinya tuh kayak mau katong hidup berbeda cara tapi katong tuh satu begitu satu saudara kayak gitu. Jadi macam katong pun cara berdoa berbeda tapi ya jangan bikin itu jadi sesuatu yang bikin katong bukan saudara kayak gitu. Iya. Gitu. Nah itu masih bisa cek di YouTube masih ada tuh. Masih ada itu. Masih ada Kalau satu. itu lagu-lagu yang lain sih nggak ada. Sing ada le. Barang yang itu beta yang upload sendiri. Spotify kayak gitu. Tapi untuk Om Dev yang bisa bermain sampai masuk di apa sudah label musik tuh keren sih. Iya. Tapi ya risikonya publishingnya dong yang pegang. Ya. Betul. Ya, maksudnya cuma waktu itu beta bermusik tuh dari 2009 sih. Jadi kalau tahun 2009 tuh itu sesuatu era yang paling beda dengan sekarang lah. Kalau macam teman-teman yang main musik, apalagi maksudnya Gen Z itu beda. Jadi kalau dulu tuh, kalau sekarang tuh mungkin orang mau bikin lagu tuh supaya views di YouTube banyak atau Spotify. Dulu tuh katanya cuma mau masuk di label sih. Tahun 2009 2010 tuh karena belum ada sosial media belum sekencang kayak sekarang kayak gitu. Jadi memang semuanya tuh ditentukan. Jadi memang abis itu masih ada fisik, masih ada CD waktu itu, orang masih jual-jualan CD. Iya. Lalu memang itu paling beda jadi beta mengalami transisi di situ tuh. Jadi dari dulu tuh ketemu kalau bikin lagu mesti album, tuh saya bisa kayak sekarang satu lagu sesu jadi musisi nih atau kayak sekarang ini bikin lagu tinggal ketemu punya balik laptop, balik sound card bisa. Kalau zaman beta tuh masih musik ke studio tuh, belum kayak sekarang kayak gitu. Lalu memang ada paling banyak jadi beta tuh waktu itu merasa beta pun transisi tuh kurang smooth lah ke era digital nih kayak gitu. Jadi memang itu yang hal-hal yang beta tuh masih agak kolot. Jadi beta musisi yang nah sekarang nih tahun-tahun sekarang nih beta mulai bisa beradaptasi lalu mulai bisa bikin. Makanya ketika 2015 tuh beta bikin showcase tuh kayak ini sudah zaman single nih, sehingga ada zaman bikin album lagi. Kalau masih beta mungkin masih bikin album kayak gitu. Iya sih. Kira-kira beta pun latar belakang kayak gitulah. Ya biasa kalau momen-momen kata bicara panggung itu, biasa tuh Koko paling suka tanya. Koko biasa kau tanya tuh how much ya. How much tuh. Koko selalu tanya, berarti Koko biasa tanya apa sih tuh Koko? Kalau bangun-bangun apa? Biasanya tuh dulu awal manggung di mana? Beta kalau manggung tuh di secara profesional tuh di Ambon sih. Tapi itu belum dibayar dengan uang, maksudnya harus dibayar lah tuh. Dibayar dengan pisang gitu. Kemudian beta bikin band di Jakarta tuh baru beta mulai dapat bayar kayak gitu. Dapat bayarnya ya standar di sana lah kayak gitu. Dan memang ada yang kelola begitu tuh, ada yang kelola untuk ketemu bayaran-bayaran. Lalu kemudian beta pindah waktu itu beta di Ambon, beta
kalau how much tuh beta nih kalau sekarang kan makanya beta bisa sebut tapi ada artis di Ambon sini yang dia pun harga tuh lokal tapi harga mahal patok tuh beta sih Iya. bilang kalau boleh bilang Iya. maksudnya yang itu sebelum itu beta wis bikin akun waktu itu dari beta tuh zaman itu jadi beta tuh Zaman itu kakak zaman suka pakai red 2015 tuh card iya ya. beta pakai red card pakai riders kayak gitu masih pakai Iya. sebelum beta main tuh beta mesti ada mic berapa mesti ada tuh Om Dev tuh masih ternyata teman-teman boleh tanya di Su punya riders dulu. boleh tanya di teman-teman yang dulu bikin event lah Iya, iya. yang jadi terakhir beta paling ingat beta main di Ambon tuh yang Glenn pun ulang tahun tuh Iya, iya. ulang tahun berkarya tuh di lapangan mereka itu terakhir main jadi dulu tuh beta tuh kalau boleh teman-teman beta tuh sih mau main kalau sing dibayar 10 juta zaman itu tuh kayak gitu maksudnya 2015 tapi akan loh. ada alasan kayak gitu ada alasan beta tuh mau tuh kata semua dapat sama rata jadi waktu itu beta tuh boleh cross check lah beta tuh bermain tuh dengan Miken Nah. dengan Lewa di Tavita Lei ada backing vokal jadi kita tuh mau semua tuh kita udah bayar sama rata jadi kita tuh ada sekitar 10 orang tuh dengan road manager lah ada Iya. manager waktu itu jadi kita mau kita semua bayar 1 juta Iya. itu jadi memang waktu itu tuh seng banyak manggung tapi satu kali manggung tuh berasa karena kalau kita manggung-manggung yang lain tuh wah itu capek saya tuh maksudnya beta rasa beta apresiasinya harus katong lebih ini tuh dan maksudnya ternyata selang beberapa tahun kemudian sekarang tuh maksudnya sudah ada yang kayak tadi beta bilang tuh artis itu Iya, lalu iya. ada kayak JP Band juga Iya. sudah standar maksudnya beta rasa wah akhirnya nih akan bisa kayak begini juga kayak gitu Berarti Om Dev visioner dong. iya beta Sudah. rasa maksudnya waktu itu beta rasa kalau beta buang-buang maksudnya bukan buang waktu kalau beta kasih beta waktu di sesuatu akan harus kasih beta penghasilan lah kayak Iya, gitu iya. maksudnya kalau seng ya susah dan waktu itu masih idealis lah masih 20 berapa kayak gitu masih beta nih hidup dari musik nih beta kalau beta seng hidup dari musik nih beta manusia gagal lah kayak gitu jadi memang beta rasa beta mesti push betul-betul di musik waktu itu untuk beta pun hidup dan tapi beta rasa waktu itu di Ambon beta rasa wah agak kurang lah kayak gitu sedangkan waktu itu posisi di Jakarta tuh apa Katun tuh band tuh belum yang terkenal sekali tapi bukan yang murah sekali juga kayak gitu Iya, jadi iya, maksudnya iya, jadi maksudnya jadi kayak macam orang kalau mau pakai katong tuh katong ada di kumpulan yang ikannya banyak di kolam gitu jadi kalau sih mau ada band lain tapi katong juga belum terlalu dibutuhkan sekali gitu kayak kalau bukan sejo sih apa kayak gitu jadi memang beta rasa beta ada di posisi aja waktu itu lah memang kan masalah tuh Tapi itu lumayan berani loh, Dev. iya makanya waktu itu beta balik ke Ambon lalu bikin itu dan memang waktu itu tuh banyak ini juga sih banyak kesan yang beta tangkap lah kayak gitu lalu banyak orang di Ambon tuh waktu itu bilang DFC itu salah satu yang bikin situ tuh karena situ di Jakarta jadi kalau sih di Ambon tuh ini kalau sih terlalu lama di Ambon tuh si sing itulah babu lah maksudnya orang bilang tuh kalau orang terlalu banyak di Ambon nanti orang nggak bisa biasa gitu maksudnya si mesti balik ke Jakarta tuh main-main gitu orang lihat di apa di mana-mana gitu baru balik supaya harganya maksudnya terasa masa kalau kayak begitu susah maksudnya akan sih fair lah maksudnya sama orang mesti ke Jakarta dulu baru dihargai di sini kayak gitu maksudnya lebih terasa sudah akhirnya memang beta itulah beta mengambil kesimpulan bahwa agak susah gitu untuk katong hidup dari musik gitu di Ambon kayak gitu. Orang kalau sih tahu Om Dev ini legend loh sebenarnya tuh. Nih, tuh kayak kacau tuh. Legend. Berarti Bung Dev nih musisi yang lama tidur nih. Iya. Iya tuh. Betul. Tapi yang Om Dev bilang tuh sebenarnya sih termasuk idealis sebenarnya. Iya. Kalau yang Om Dev buat itu membangun industrinya. Iya, betul. Ya kan? Itu kan yang sekarang katong lakukan bagaimana? Cara katong menghargai katong punya karya itu sebenarnya adalah katong tahu katong punya cara nge-treat katong bagaimana dan cara hidup dari katong punya karya dan itu kan Om Dev sudah lakukan bahkan di zaman dimana musisi ketika ditanya kata berapa dong ya kasih Iya kan? betul. Iya sih. Dan itu Om Dev sudah lakukan sebelumnya begitu. Iya betul. Karena waktu itu memang beta rasa di zaman itu tuh belum 2000 koreksi beta kalau salah tapi maksudnya zaman itu tuh belum ada reguler nih belum ada sama sekali kafe belum ada yang live music band tuh belum ada. Kafe kan palingan workshop saya yang ada. Waktu itu tuh Workshop Maples. Oh, Maples, ya, pertama betul. kali itu Iya, yang pertama kali bikin jadi memang dan itu tuh budgetnya tuh wah maksudnya kurang lah tuh. Iya. Kalau tadi Babe tanya how much, not much lah maksudnya sama sekali saya gitu maksudnya beta rasa nah beta merasa kalau macam misalnya waktu itu orang main yang beta tuh harusnya dia dapat yang oke begitu kalau beta balik dapat uang lalu beta treat dong dengan yang kecil juga ya sama saja kayak gitu beta pengen maksudnya kasih dong kesadaran bahwa main musik ini bisa dapat sampai juta begitu maksudnya beta rasa kayak gitu lah. Tapi kalau Om Dev lihat sekarang gimana?
Kalau sekarang beta sebenarnya selama berkecimpung ya, cuman kemarin tuh terakhir beta main di yang Andre po acara itu Nah, di Gong, maksudnya beta rasa oke lah, maksudnya kampung itu tuh. Cuma kalau reguler saya beta dengar masih masih kurang lah kayak gitu. iya, kalau sekarang Masih kurang reguler kayak tuh masih jadi permasalahan sih. masih kurang ya, masih kurang gitu. Jadi beta rasa eh, apa namanya dulu tuh beta selalu selalu punya pandangan dua sisi kayak gitu. Maksudnya harusnya ada pemerintah yang mengatur kampung Regulasi. regulasi, tapi di satu sisi musisi juga kalau datang tuh jangan terlambat begitu. Lalu kemudian main tuh dia nyanyi fals-fals, lalu dia Iya, nyanyi baca HP kayak gitu. Maksudnya Profesional lah. profesional gitu. Maksudnya gitar tuh yang di atas panggung baru neng neng neng. Maksudnya kayak 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 kalau kamu mau yang oke, kamu juga jadi yang oke lah kayak gitu. Iya, Jadi rasa iya sih. Iya, ketika iya. dua-dua maksudnya musisi profesional sebagus, lalu ketika regulasi pemerintah mendorong pasti kita rasa akan Jalannya baik iya, begitu, jalannya Bang. baik kayak gitu. Iya. Iya sih, udah. Sayangnya, sayang Om Dev tuh vakum gitu. Siap. Meninggalkan dunia musik lama Iya. gitu. Yang paling disayangkan lah Om Dev, karya-karya hilang Iya, betul, di betul. sosial media, di YouTube dan lain-lain. Lalu dari dunia musik sekarang beralih kemana nih? Beta tuh sebenarnya itu ada usaha tuh, Oh. usaha di bidang konstruksi ada Babe sama di IO juga ada kayak Wih. gitu. Lalu di ada lah punya beta perusahaan ada beberapa bidang begitu yang beta jalan memang ternyata beta enjoy juga di situ. Beta enjoy juga di apa jadi pengusaha begitu dan beta rasa ya sudah beta jalan sah. Maksudnya ternyata memang beta orang yang suka menghasilkan sesuatu sah kayak gitu. Iya, iya, Jadi mau di musik dimanapun, jadi apa namanya? Jadi memang sekarang kita kesibukan ke sebagian besar di itu sih, kita pun usaha tuh kayak gitu. Dan ternyata Om Dev itu yang bisa menutup hati kalau Om Dev itu memang nyaman di dunia kreatif. Oh iya betul. Sangat itu, nyaman kan betul, kita betul, kelihatannya betul. meskipun Om Dev berusaha untuk kayak ya sudah kayaknya tak vakum dulu. Iya iya Tapi memang Om Dev punya hati tuh betul. tetap di musik, tetap di crowd-nya dunia kreatif Betul begitu. betul. Hal itu terbukti ketika Om Dev sekarang menjadi salah satu ketua Iya. dari komunitas Maluku Youth Creative Hub. Iya betul. Yes. Ketua nih Os, ketua. Ketua Ketua umum. Atau nanti akan bahas soal siap. lebih terperinci soal komunitas ini gitu. Dan Katong kasih Babe waktu untuk isap rokok kan. iya. Habis paling panjang dari tadi. Paling panjang dari tadi gitu. Oke, kita balik lagi di segmen ketiga di ngos-ngosan, ngobrol sadap, ngobrol santai. Apa itu Mitch? Siap, Babe. Mitch tuh kepanjangannya Maluku Youth Creative Hub. Jadi Maluku Youth Creative Hub itu salah satu apa namanya komunitas yang memang asalnya dari anak-anak muda, maksudnya yang ada di Maluku waktu itu. Lalu kemudian apa namanya dia difasilitasi lah oleh waktu itu karena memang dari Pak Jokowi itu pertama ada ya dari presiden sebelumnya. Jadi sebelumnya tuh ada namanya Papua Youth Creative Hub kayak gitu. Papua Youth Creative Hub dia punya dibikin gedung yang isinya buat pemberdayaan anak-anak muda lah di sana di Jayapura. Lalu kemudian di Ambon juga ada. Lalu katong di support lah. Jadi memang pemerintah maksudnya akhirnya mencoba mengintervensi begitu tuh di anak-anak muda, lalu dibentuklah katong maksudnya komunitas anak-anak muda yang memang akan namanya kreatif tapi di dalamnya tuh ada 5 bidang yang maksudnya memang agak di luar yang orang-orang kayak bilang, maksudnya orang pikir mungkin karena Maluku Youth Creative Hub orang kira kata industri kreatif gitu tuh, tapi dalamnya itu ada bidang UMKM, ada 5. Jadi kita bilang dari pertama tuh bidang UMKM, kemudian bidang industri kreatif itu tuh salah satu bidang di dalamnya, kemudian ada bidang pendidikan kesehatan olahraga itu satu bidang, kemudian ada bidang sosial budaya, lalu ada bidang pertanian, perikanan dan peternakan itu ada. Jadi maksudnya memang ada 5 bidangnya memang supaya anak-anak muda di Maluku tuh bisa disupport lah melalui minat yang sesuai dengan bidang-bidang tadi. Kalau di Ambon itu dia punya office-nya di mana? Nah di Ambon nih sebenarnya itu
ada rencana tuh mau ada gedungnya nanti di Paso, tapi sejauh ini anak-anak pun tempat berkumpul dan sekretariat itu masih di beta rumah di The View tuh. Oke. Tuh, Kalau di lantai 2. kalau yang beda dengar katanya untuk Creative Hub sendiri Iya. cuman ada 3 ya di Iya Indonesia. betul. Yang tadi itu sebut yang Papua Youth Creative Hub itu di Jayapura. Kemudian ada juga di Aceh kemarin November tuh tapi ke sana pardon peresmian gedung. Tapi namanya namanya Amanah. Tapi itu maksudnya Aceh Youth Creative Hub sama ada yang di Maluku nih. Maluku ini di Cuma ada 3 ya? Ada 3. Hanya ada 3 di Iya, Indonesia. di Indonesia ya. Wih. Betul. Kenapa cuma ada 3? Indikator sampai satu tempat itu menjadi tempat Creative Hub itu apa? Kira-kira? Waktu itu tuh sebenarnya tuh waktu peresmian gedung Maret 2021 tuh di Papua lalu Pak Jokowi bilang kalau bisa ini jangan cuma ada di Papua saja, di Jayapura tapi mesti ada di Maluku, di NTT juga sama di Aceh kayak gitu. Lalu akhirnya katong yang ada di dalam situ tuh dibentuk sesuai dengan katong punya concern masing-masing, katong punya katong punya kegelasan masing-masing, lalu jadilah katong di Maluku Youth Creative Hub ini. Lalu selain di Maluku, di Ambon, tapi ada juga di 11 kabupaten kota. Sebenarnya katong punya komunitas ini kayak gitu. Oh menarik sih. Gitu. Menarik. Betul. Tapi dia fokus memang untuk pemberdayaan anak muda. Iya, jadi pemberdayaan anak muda yang ada di sini. Jadi memang kalau dari beta sih visinya tuh supaya katong bisa hidup dari apa yang katong bisa lah kayak gitu. Iya. Jadi maksudnya Ekonomi kreatifnya ya. iya ekonomi kreatif. Jadi itu pun maksudnya jadi kayak beta pun refleksi lah. Maksudnya jadi di salah satu di The View tuh ada karyawan waktu itu yang datang dari Pulau Buru begitu. Iya, Jadi iya. dia di Pulau Buru nih beta tanya kata di sana tuh bagaimana tuh, dia bilang di sana beta pun bebek banyak, beta pun ternak banyak, Oh, iya, beta iya, pun iya. kabung banyak kayak gitu. Dong kreatif Lalu sekali. beta tanya kata lalu lu kenapa datang kerja di sini itu maksudnya tuh yang Iya. maksudnya gajinya juga sebenarnya tuh Lebih ya, besar kalau macam kau mau olah. kalau di sana tuh lebih besar tuh maksudnya memang kata saya tahu caranya tuh lebih katong datang maksudnya beta rasa Mindsetnya, iya, mindset iya, lalu betul. beta rasa melalui Mitch nih beta pengen Mengedukasi. iya mengedukasi, menggerakkan, kemudian katong kalau bisa juga memfasilitasi karena memang kayak tadi beta sempat bilang di awal tuh katong memang ada difasilitasi lah, di backup oleh pemerintah gitu. Jadi macam 5 bidang itu tuh macam katong di bidang pertanian, so pasti katong link dengan dinas pertanian kayak gitu. Jadi memang katong pas pertama kali dibentuk itu lalu katong langsung mau kenapa waktu itu dengan gubernur waktu itu Pak Murad, maksudnya itu habis itu ada juga dengan Pak Bodewin waktu itu PJ. Iya. Ya jadi memang langsung ke semua dinas di kota maupun di provinsi waktu katong masuk lalu perkenalan sekaligus kayak bikin gentleman agreement lah, maksudnya katong kerjasama dengan Mitch kayak gitu. Terkoneksi lah. Terkoneksi, untuk jadi kegiatan-kegiatan. karena memang beta pengalaman juga di berkomunitas tuh kan ada gap tuh antara apa yang katong kerjakan di komunitas dengan apa yang pemerintah kerjakan kayak gitu. Jadi kayak sing nyambung Bertabrakan, gitu ya, maksudnya kadang-kadang bertabrakan. pemerintah bikin apa, katong bikin apa lalu kayak katong ada bikinin yang sebenarnya bagus, maksudnya dalam segala ukuran itu bagus, kayak katong bikin acara apakah, event aktivasi apa, event apa, tapi pemerintah bilang sih ada uang nih, barang katong sepakai untuk ini nih, dosen merencanakan ini, tapi yang orang bilang ih kamu bikin itu saya ada yang menjawab yang menjawab apa kebutuhan yang terjadi di masyarakat iya, gitu. Tapi betul, maksudnya betul. tapi balik lagi itu kan birokrasi kayak pemerintah sebikinnya memang dong harus bekerja sesuai dong punya Alurnya. iya tepuk apalah nomenklatur segala macam apa yang harus anggarkan. Jadi memang beta merasa semoga apa yang beta bikin di image nih secara garis besar tuh bisa menjembatani pemerintah dengan anak muda, lalu semoga akan anak-anak muda tuh bisa hidup dari apa yang dong punya di bidang industri kreatif ataupun di bidang apa pertanian, olahraga segala macam. Tapi itu memang sempat jadi permasalahan sih sebenarnya. betul. Karena katong itu komunikasi dengan pemerintah itu terputus. Iya, ya betul. kan? Contoh pemerintah punya program seperti ini yang bertujuan juga untuk ekonomi kreatif. Iya. Tapi masalahnya tidak berkolaborasi dengan komunitas-komunitas kreatif yang sebenarnya apa yang dong bikin tidak kreatif-kreatif amat begitu. Betul. Ya kan? Mestinya kalau macam mau kreatif nih, gampangnya adalah kenapa sih ngerekrut saja komunitas kreatif terus diagendakan setiap kegiatan kreatif di Kota Ambon dengan cara melihat komunitas kreatif dikumpulkan kan. Iya. Agendanya kapan terus ya sudah tinggal di monitoring kan. Betul, idealnya seperti itu sih. Karena kami lihat beberapa kali justru bertabrakan kan kegiatan-kegiatan meets. Iya, masalah koordinasi memang sih. Tapi di satu sisi juga kayak
teman-teman dari Ambon Creative Maker juga kan Rabrau Market sampai masuk di kalender event Dinas Pariwisata Provinsi. Mestinya kan begitu. Iya, Mestinya maksudnya kan beta rasa begitu. itu terobosan lah. Maksudnya memang beta rasa kata yang bisa mengharapkan sesuatu langsung jebret akan jadi begitu. Maksudnya semoga perlahan-lahan ke depannya akan semakin baik kayak gitu. Ya, tapi kayaknya yang sekarang kayaknya bagus. Bagus. Feeling beta bagus kayaknya, Bagus. feeling beta bagus. Bagus Kayaknya, sekali, bagus sekali. Untuk juga akan fokus lebih ke ekonomi Betul, kreatifnya. betul. Gitu. Kata berharap ke depannya bagus ya Om Iya Dev, ya? betul. Karena memang apa namanya? Kalau beta sendiri melihat ekonomi kreatif tuh dan terutama anak-anak muda tuh akan jadi katong solusi sih per katong punya daerah ini bisa maju karena kalau macam beta lihat sendiri selama ini kan program beta selalu mengapresiasi pemerintah tuh masih katong bicara kayak serius katanya masih beta rasa pemerintah Tapi tuh betul. tapi masih pemerintah tuh hal-hal yang katong yang sadari tuh dong menjaga akan tetap jalan maksudnya kayak katong tiap hari tuh ada listrik Iya. katong ada air bersih itu tuh penting loh maksudnya katong kadang katong saya mengapresiasi itu maksudnya katong jalan sing balobang maksudnya itu sesuatu yang pemerintah jaga maksudnya beta rasa kalau macam misalnya anak muda sendiri bisa lebih bikin terobosan yang eh, bisa mengupgrade katong pun hidup hari-hari juga itu lebih bagus gitu maksudnya kayak event maksudnya orang selalu bilang kenapa katong ada event tahunan yang bisa bikin wisatawan datang kayak gitu lalu ada bakal ada yang bilang kata kalau katong bisa bikin event yang apa rame lalu itu katanya bisa bikin tiket pesawat harga turun masih ada yang bilang-bilang kayak gitu tuh atau pariwisata masih beta rasa pemerintah ini beta rasa perlu dibantu lah tuh kayak gitu. Maksudnya karena memang kajian sebanyak lalu kalau bisa yang beta rasa terobosan nih katong anak muda yang coba masuk ke situ bikin pariwisata bagus ekonomi kreatif bagus pertanian bagus gitu. Beta setuju sih. Iya. Beta setuju tuh justru menurut beta kalau katong anak-anak kreatif anti dengan pemerintah justru sulit Galap. karena yang harus ketemu bangun tuh kolaborasinya Iya, begitu. betul. Karena kita tahu dari pihak pemerintah pun dong juga butuh informasi. Iya betul. Kalau macam dosen tuh informasi, justru ketemu mesti buat kolaborasi supaya dong lebih tahu kebutuhan anak muda dan dong bisa berperan sebagai orang yang meregulasi. Betul. Ya, istilahnya menyediakan tempatnya lah gitu, melancarkan setiap kegiatan kreatif. Betul. Dan beta rasa itu pasti bisa. Pasti Maksudnya bisa. Maksudnya katong harus optimis tuh. Ya. Kayak gitu. Kayaknya tahun ini periode ini kita optimis katong bisa dukung, sih. katong dukung. Iya, katong dukung sih. Siap. Karena betul beberapa kegiatan kayak contoh dari yang Patimura Street ya. Iya, betul. Patimura Street itu kemarin karena koordinasinya yang bagus. Iya. Jadi buatnya di Patimura Park. Betul. Ya, secara branding kan nyambung kan Patimura Street betul. ke Patimura Park gitu Iya, kan. betul. Dan beta tuh sempat waktu kegiatan itu berjalan ya lumayan lah gitu. Meskipun ada beberapa kendala karena beta juga terlibat dalamnya. Beta tuh justru lihat teman-teman UMKM itu. Iya. Dong tuh justru curhat. Iya. Kayak contoh yang di ini nih mau lukas apa sudah? Yang jual itu minuman ada beberapa UMKM itu justru dong tuh merasa untung ketika di Patimura Street Di jalan. iya, betul, daripada di Patimura Park begitu. Betul. Iya, dong bilang kata pemasukannya lebih besar ketika jualannya waktu di Patimura Streetnya itu. Dan literasi itu konsep yang bagus karena pertama selain akhirnya jadi tempat tujuan, tempat waktu bisa malam minggu. Mengurangi ini anak-anak balap. Iya, betul. Jadi kalau kita bisa cerita sedikit soal Patimura Street ya. Jadi Patimura Street itu sebenarnya tuh inisiatornya itu adalah Pak Bodawin Watimena. Betul. Jadi masyarakat tuh memang begitu sudah tuh. Jadi katong pertama kali datang kayak tapi cerita pas awalnya katong diperkenalkan dengan pimpinan daerah dan segala macam. Memang katong beberapa dengan Pak Bodawin lalu Pak Bodawin bilang maksudnya katong untuk tuh ada punya konsep MOU, ada MOU dengan salah satu komunitas yang ada di Ambon untuk mengelola Jalan Patimura itu. Sepanjang Jalan Patimura itu dari yang namanya Jalan Patimura itu dong bisa kelola lah, dong bisa lakukan apa saja selama positif gitu. Nah, lalu salah satu pengurus utama lah dalam komunitas itu ada di dalam katong Pumage. Jadi maksudnya katong langsung jalan katong bikin Patimura Street, bikin di jalan. Lalu Pak Bodin memang betul sama kayak John tadi bilang kayak bikin supaya rame kemudian UMKM bisa jualan lalu mengurangi balap liar kayak gitu memang karena itu memang kampung sport tuh kayak jadi memang dibikin di jalan tuh memang karena tujuannya itu supaya bikin titik itu lambat gitu lalu waktu itu katanya bikin pertama dengan Pak Bodewin tuh dan memang sebenarnya
bagus sekali waktu itu tuh katong pertama kali bikin tuh jadi katong ada yang hitung lah secara aktual tuh yang 3 hari itu yang datang tuh 12.000. Wih, Lalu putaran banyak uang, tuh, banyak, putaran banyak. uangnya tuh hampir 350 sampai hampir 400 juta tuh Wih, dalam iya, 3 hari itu. iya, Maksudnya iya, jadi iya. memang beta rasa memang sangat membantu sekali. Sangat, Memang wah, akan sekelas UMKM itu. iya Iya, betul iya, dan iya. memang ada salah satu memang kalau teman-teman boleh cek lah kalau kita salah. Tapi memang itu yang dong karena memang habis itu katong bikin kayak form feedback di itu di Google Form gitu untuk semua itu. Dan memang isi aktual memang katong lihat kan data seperti itu. Jadi memang di Patimuras itu sangat bagus sekali. Nah memang kemudian ketika ada pergantian pimpinan kayak gitu memang katong koordinasi juga agak Agak sulit juga iya ya agak akhirnya. sulit. Ya, Kemudian ya, karena memang yang orang bilang tuh itu bukan klise sih bahwa kalau ganti pimpinan tuh ganti ganti Kebijakan. kebijakan dan ganti sama-sama ketemu mesti adaptasi lagi itu memang betul. Iya. Jadi memang katong sampai Patimuras kedua tuh masih jalan tuh kayak gitu. Cuman memang yang pas ketiga tuh agak susah katong mau dengan pertimbangan dari pemerintah kota waktu itu katong yang bisa bikin di situ ya sudah katong merasa karena memang Patimuras sendiri tuh kampung asal tuh dari kegelisahan UMKM Iya, gitu. iya. Jadi udah mau jualan. Jadi sebenarnya kan kalau ketemu buka-bukaan dalam ya maksudnya karena memang sama juga orang harusnya tahu. Betul juga beberapa kali bicara di forum kayak gitu. Memang dari Mitch sendiri tuh memang bukan kayak ketemu bukan event yang cari untung kayak gitu maksudnya untuk Mitch dapat uang karena memang akan punya uang yang ibaratnya UMKM mau jualan kan ada kayak uang bayar itulah bayar akan Uang punya produksi fee, lah, fee. uang produksi. Jadi itu tuh untuk bayar tenda, Bayar tenda, sound karena memang betul. katanya ada sponsor. Katanya Sing ada dana dari pemerintah bukannya komunitas yang dibangun sama Nah itu pemerintah. sama sekali secara terbuka beta bilang saya ada sih, saya ada sama sekali saya aja memang ketemu betul bahkan waktu itu terus kalau beta istri dengan beta istri marah sih, beta pakai uang pribadi juga untuk tutup produksi. Iya maksudnya untuk kayak gitu maksudnya karena memang Tapi istri sudah tahu. Belum. semoga ini edit ya. Ya. Maksudnya juga beta rasa apa Tapi namanya? untuk hal yang baik Iya, ya. memang maksudnya beta rasa karena memang Tanggung ya, jawab teman-teman juga. sewa tenda tuh ada sewa lah, sewa sound system tuh sewa lah itu maksudnya. Ya. Habis itu kemarin tuh kebetulan ada salah satu sponsor yang support katong untuk gestar waktu itu ya. Ya, Jadi maksudnya sisanya tuh ya sudah katong baku cakar seperti itu dan maksudnya beta rasa akan terbayarkan tuh di yang kayak UMKM bilang kakak dan katong penjualan Iya. laku. Maksudnya beta rasa itu sebenarnya yang paling par beta sih itu sih yang enak sih dari karena memang saya nggak ada kampung untung. Maksudnya teman-teman boleh hitung-hitungan lah tiap UMKM yang itu hitung-hitungan lah berapa biaya sama kali berapa itu lalu bisa cek kayak gitu. Karena memang saya ada sponsor. Tapi kan akhirnya ketemu paham kalau ternyata penting juga peran pemerintah kan. Betul, Iya kan. sangat penting. Maksudnya beta rasa semoga ke depan nih katong balik lagi komunikasi, Iya. katong pun koordinasi lebih baik lalu katong bisa bikin semua jadi karena memang akan yang mahal sih sebenarnya bikin kayak begitu. Maksudnya Bikin untuk kayak ukuran sumber daya yang pemerintah punya, maksudnya harusnya kalau katong bisa bikin akan baik-baik pasti lebih Beta rasa di pemerintahan Bapak Hendrik dan Bapak Budewi ini kayaknya aman lah ya, Terbaik. pasti sangat mendukung Siap, sekali betul. program-program Betul. ekonomi kreatif. optimis, betul Ya. optimis. Bapak Hendrik dan Bapak Budewin top. Jangan lupa support Babe Podcast. Iya pasti. Terbaik. Amin. Tapi kita boleh bilang, kita pun kesan par Babe Podcast dulu tuh. Boleh. Paling proper sih, maksudnya lighting bagus, habis itu timnya ada sama betul bikin podcast cuma satu orang sih timnya kadang-kadang kelok maksudnya betul rasa ini pasti akan panjang dan ini pasti akan sangat bermanfaat dan semoga banyak sponsor masuk supaya itu Sebenarnya ini sponsor antri. iya Sponsor antri cuman Babe kan ya oh ya selektif kan Iya, ini sponsor sekitar satu ya. tapi betul berharap semoga ini supaya apa namanya ini bisa terus lanjut lalu jadi podcast terbaik Amin. di Indonesia. Amin. Kita juga pengen supaya katong bisa memperkenalkan Maluku nih di dunia luar bahwa betul. bukan hanya Maluku nih begini-begini saja itu. Berarti Kellogg's bikin subtitle bahasa Korea kan? Sebenarnya selain Babe punya perhitungan perhitungan menjadi sebuah media bisnis ke depannya yang bisa menciptakan industri di sini. Tapi itu memang punya niatan memang karena banyak sekali cerita-cerita yang di Maluku ini yang supaya orang luar juga tahu. Betul. Nah, selama ini kan orang cuma tahu Ambon tuh suara bagus. Tapi kan orang juga pengen tahu kira-kira ada cerita-cerita apa sih yang menarik. Ya, betul. Dan ternyata
setelah katong jalan podcast nih Babe, Ya itu sudah. banyak bintang tamu sekali yang menarik, Iya. sangat menarik. Iya. Ini nanti mungkin beberapa hari ini katong nanti ada podcast dengan ada salah satu anak. Dia itu perempuan baru 21 tahun tapi dia tuh Dia nelayan. 24 tahun. Dia nelayan. Nelayan. Dia Oh. nelayan. Nelayan asli nelayan. Nelayan. Dia bisa bawa dia Body. punya body, Body sendiri sendiri. sampai di depan Pulau Banda. Iya. Iya. Ah itu. Dia menghayal, dia keren lah pokoknya. Maksudnya Iya. cerita-cerita inspiratif Iya, yang iya, orang betul, juga betul, perlu betul, tahu betul, kan. betul, betul. Gitu. Jadi Dan- hal-hal itu yang mungkin nanti tolong Iya. dilihat oleh Ya, pemerintah. pemerintah Siap. dan Dan dia nelayan wanita satu-satunya di negeri Seri. Oke. Iya, iya, iya. siap. Nah itu. banyak cerita Banyak, akhirnya banyak. menarik kan. Ya, makanya kalau macam orang tanya kenapa Babe Podcast ini dibuat seproper mungkin, ya itu Iya. karena Babe kaya. Andres, enggak juga kali. Cari duit, Cok. Itu kan penting investor Betul, penting, betul, betul, penting betul, gitu. betul, betul. Tapi terasa katong akan masuk ke segmen terakhir. Ya, Ini katong akan bahas soal ke depan apa yang pengen dilakukan oleh Om Dev sendiri dan Siap. apa yang program-program Maluku Youth Creative Hub di tahun 2025 ini seperti Ya. apa. Siap. Bisa di-share untuk teman-teman supaya katong juga siapa tahu bisa berkolaborasi kan ke Ya, depannya. Siap. Iya. Harus. Balik lagi di ngos-ngosan, ngobrol sadap, ngobrol santai. Nilai. Masih di ngos-ngosan, Ngos-ngosan. ngobrol sadap, ngobrol Ngobrol santai santai. dengan Om Dev Rampisela. Siap. Katong pun obrolan sing sangka bisa selama ini ya. Karena katong pasti bahas banyak hal gitu. Iya. Nah, ini hal yang pengen sekali beta tanya lah ya ke Om Dev soal katong punya prospek dunia kreatif di Kota Ambon. Iya. Gitu kan. Kalau sekarang kan katong bicara bukan lagi, katong bicara soal kalau mungkin Om Dev pernah bikin dulu soal bagaimana mentreat musik yang Om Dev lakukan supaya bisa kasih hidup Om Dev gitu Iya, kan. tapi Nah, sekarang kan baru tuh. atau lebih merangsang bagaimana generasi muda atau anak-anak muda lebih mau cari uang. Iya, Nah, iya, itu. iya. Nah, kalau katong sekarang bicara sekarang tuh katong balik bicara itu. Memang katong Iya, sekarang fokus di bagaimana melihat ini sebagai sebuah peluang, Iya, Ya. betul. ya kan. Kalau dari Om Dev sendiri bagaimana untuk sekarang ini melihat industri kreatif ini dia punya peluang yang besar. Kalau apa namanya industri kreatif menurut akan punya peraturan pemerintah itu ada oh, 17 iya. subsektor itu, Iya, iya. tapi maksudnya yang sama ada di Ambon sana di Maluku Iya, iya. palingan ada tuh fashion, apa fotografi, videografi, Iya, iya, iya. kemudian musik, kuliner. Beta rasa ke depan tuh sangat banyak peluang kayak gitu. Iya, Cuman iya. akan balik ke situ lah, kayak tadi Babi bilang tuh. Katong pun anak-anak punya keinginan untuk Iya. cari uang tuh dari situ kayak gitu, bukan yang cuma iseng-iseng lalu. Iya, iya. Kayak memang salah kayak contoh kayak Patimura Street tuh salah satu katong punya kriteria kurasi itu yang lolos tuh bukan yang hari ini jual bisnis yang jual kayak gitu. Ini Iya, yang memang betul-betul iya. yang memang yang dia konsisten gitu, dia tetap Iya. buka PO tiap minggu. Jadi maksudnya katong lagi dong punya Instagram kayak gitu, Iya, iya. Jadi ya tadi kita bilang tuh memang katong butuh konsistensi, dan kalau bicara ke depan industri kreatif tuh sangat apa namanya berpeluang kayak gitu. Terutama balik lagi kayak beta dari dulu selalu dari pelakunya pun keseriusan kasing, Ya, betul, konsistensi betul. kasing, lalu kemudian dari pemerintah, dari ini kan katong bicara sama stakeholder Iya, tuh, iya. kemudian ada kayak akan balik lah kalau katong bicara industri kreatif ini akan balik ke satu kata ekosistem tuh. Iya, iya. Kayak orang bilang tuh mesti ada dari semua yang ada dalam ekosistem tuh mesti jalan kayak gitu. Katong sebagai pelaku, habis itu pemerintah, terus sebagai regulator, kemudian media, terus sebagai ya kayak gini kan bisa masuk ke media, maksudnya kayak katong pun ini bisa juga pelaku, ya maksudnya akan saling inilah, saling. Jadi maksudnya terasa ke depan tuh sangat bisa. Nah, lalu tinggal bagaimana teman-teman nih mau cari uang dari apa yang dong bikin sana nih kayak gitu. Iya, Ya. iya, Maksudnya iya, betul. kalau macam kayak punya keahlian di bidang videografi lalu kayak asuh sudah santai saya ketemu tambah maksudnya gitu-gitu lalu saya kasih harga, maksudnya saya bikin kayak jasa yang profesional begitu agak susah itu maksudnya itu. Lalu kemudian anak-anak yang musik lah, kalau betul tuh saya punya ide untuk kayak
kayak anak musisi itu supaya selain dari pemerintah kasih standar harga, katong bikin kayak serikat begitu. Jadi kayak setiap pekerja kreatif, musisi itu maksudnya katong bisa bisa sama bersatu, lalu kayak katong nih sebagai musisi Ambon nih, katong saya mau main kalau katong harga di bawah ini nih. Iya, Tapi balik iya, lagi betul, katong tuh betul. punya negosiasi dengan kafe, kayak itu juga sebagai pemilik kafe, kalau kamu satu kalimat satu orang 1 juta juga beta boncos lah, itu maksudnya tuh Iya, iya. maksudnya katong cari bangun komunikasi yang baik, lalu misalnya segini nih yang enak di beta, enak di kamu, lalu kira-kira ini sustainable begitu, lalu begitupun di misalnya jasa apa videografi, fotografi, katong harga nih harusnya begini nih minimalnya kayak gitu. Maksudnya beta rasa ke depan nih katong mesti ada gerak-gerakan yang kayak tadi beta bilang tuh terobosan kayak gitu. Jadi selain bekerja profesional, tapi juga ada terobosan dari pemerintah maupun dari katong sendiri supaya ke depan nih katong kayak orang selalu bilang kalau katong bikin cara lama, katong sih bisa berharap hasil baru kayak gitu. Iya. Ya, Jadi kalau betul. katong mau hasil baru, katong mesti ada cara-cara baru lah gitu untuk katong mentreat katong punya apa bakat dan segala Iya, macam. iya, iya. Karena memang kalau bicara industri kreatif, industrinya belum ada sih Iya sih, sebenarnya. Di betul. Ambon ini belum ada Iya, industri betul. kayak sesuatu yang kayak contoh macam kayak sekarang di Jakarta ini kan ada jalan kayak ini nih apa pameran pernikahan nih, jadi kayak Iya, fotografi iya. sama tuh, maksudnya di Ambon kan belum ada yang kayak kayak Ya, bikin ya. bikin acara gitu tuh, maksudnya kalau itu tuh industri tuh, jadi sama orang tuh bisa dari macam-macam agensi, dari macam-macam WO, sama WO. orang bisa bisa dalam dalam satu hall yang besar sekali. Lalu kalau di Ambon ini kan belum ada kayak Belum begitu, ada, betul. maksudnya Ya. sehingga yang beta bilang industrinya memang belum belum terbentuk kayak gitu. Jadi beta rasa ke depan balik lagi katong tuh yang bisa kerja sendiri, memang bukan bilang ujung-ujung nih pemerintah mesti begini, pemerintah mesti, tapi memang pemerintah tuh pegang peranan paling penting sih kalau dalam Iya. perkembangan suatu daerah. Jadi memang kalau bisa semoga ke depan kolaborasinya jalan, dan beta rasa beta optimis saya sih, sampai sangka katong bisa di Ambon bisa ada podcast bagus begini, tiba-tiba Babe dan Iya, iya. teman-teman bikin, maksudnya ini kan bagian dari terobosan-terobosan yang ada Iya, tuh, dan iya. beta rasa selama masih ada orang yang tetap berpikir untuk bikin Ambon jadi lebih bagus, bikin Maluku lebih bagus, ya pasti kita akan terus bisa Iya sih. maju kayak Ya. gitu. Cuman itu memang katong butuh semua stakeholder ya. Betul, sama stakeholder kayak gitu. Itu PR yang banyak Betul, itu. media juga kalau bisa macam macam Willy Sopakua ada bikin single baru, liput kayak Willy ada bikin ini, bukan kayak orang kayak viral apakah itu, maksudnya Iya, yang iya. maksudnya kayak di Instagram, maksudnya itu begitu, maksudnya kayak katong bikin. Jadi media juga jadi pendukung industri kreatif itu sendiri, kayak wah Babe Podcast ada bikin ini nih, lalu bikin liputan satu apakah gitu di mana, bukan cuma hal yang orang target viral saja begitu. Iya, Maksudnya itu Iya, begitu. makanya kan ada banyak yang komen di YouTube dan ini apakah hanya artis saja yang maksudnya Iya. beta sing butuh, maksudnya bukan sing butuh artis, siapapun yang Iya. punya kreasi Iya. masuk di sini Iya. ya why not, Keren. masuk saja. Bagi beta yang penting ikut jadwalnya kan, Siap. semua kan sudah tersusun toh. Siap. Tapi kalau bahas yang tadi itu menurut beta media punya peran yang penting. Betul. Ya. Tapi kadang-kadang media itu juga dia mengikuti maunya Betul. penonton Iya, gitu. betul. Ya, Kadang kalau baca katuli kenapa katong di Ambon nih viewersnya itu lebih banyak kayak macam yang aneh-aneh. Iya. Ya karena katong punya penonton Betul. begitu. Terus akhirnya dia mau menyalahkan apa? Dia mau menyalahkan media juga katong yang bisa silakan. Tapi akhirnya kita berpikir bahwa cara untuk katong bisa mengedukasi penonton adalah katong memberikan pilihan-pilihan yang lain. Betul. Makanya kita rasa kayak macam kalau macam suara media kayak gini, katong mesti banyak bikin media-media lain, Iya, media tandingan Betul. yang menyajikan menu-menu yang lain. menu-menu. Sehingga akhirnya orang tuh punya pilihan banyak gitu Ya. kan. Kayak contoh, mungkin dulu ada gini-gini sih ada media tandingan, katong bikin media tandingan yang membahas hal-hal yang lebih menarik, kreatif. Kan akhirnya kan penonton kan mulai pilihan banyak, dong lebih beta asing suka konsumsi, beta lebih konsumsi. Jadi mesti banyak pemainnya. Kita rasa salah satu yang kalau katong mau menuju industri lalu membuat industrinya betul-betul industri, pemainnya mesti banyak. Betul. Ya, betul. Dan- Jadi kayak macam contoh, kafe mau hidup mesti ada banyak kafe. Betul. Ada orang kan cuma workshop. Iya. Workshop buka semua tuh tapi akhirnya industri perkafean hidup di Ambon dan ya akhirnya juga anak-anak muda juga mulai banyak kerja dan lain-lain sebagainya. Dan kayak contoh UMKM dulu RRM mulai dengan pasar-pasar UMKM kecil. betul. Sekarang semua kegiatan expo UMKM itu hidup Iya. dan UMKM-nya tumbuh begitu. Iya. Ya harapannya juga kalau seandainya media-media kayak gini makin banyak, semakin bagus. Betul. Ya. Mesti makin bagus. Kita bisa mengekspor banyak hal Iya, sebenarnya. betul. Itu yang paling menurut beta penting sih. Lebih mengedukasi apa
hal-hal yang positif Iya, daripada katong cari sensasi. betul. Katong saya bilang katong yang punya paling edukatif sih. Ya. Soalnya banyak hal bodoh-bodoh juga yang katong bicara. tapi setidaknya katong mengambil sudut pandang yang Iya, menarik sebenarnya. Betul, Karena kalau saya tahu Om Dev mungkin pernah buat podcast juga. Katong pasti punya kegelisahan yang sama. Kalau katong di Ambon itu cara nge-treat obrolan itu biasa Iya, kaku. betul. Semua apa ya? Beta suka maksudnya beta beberapa pengalaman maksudnya Iya. banyak orang tuh kayak orientasinya tuh pertanyaan begitu. Jadi Iya. bukan ke Iya. orangnya, bukan ke informasinya. Jadi beta pertanyaannya mesti habis nih. Iya. Jadi kayak ini bagian jadi Iya. bagaimana, kenapa padahal orangnya sebenarnya yang penting nih, Iya. ceritanya yang penting tuh kayak. Ya. Kayak fokus kali dengan 5W1H Nah, begitu. Betul. Padahal sebenarnya intinya dari katong podcast itu kan katong ngobrol kan. Iya, betul. Ya, katong pengen tahu cerita lain Iya, betul. di balik kayak contoh Om Dev nih sebenarnya siapa begitu. Iya, betul. Banyak hal yang menarik yang Iya. katong tahu juga kan. Dan pembicaraan itu kan bisa mengalir bukan saja Om Dev, Iya. bisa jadi objek, bisa Iya. beta, Iya, betul. kepala beta, babi. Iya. Karena di sini ya siapa saja boleh Iya. podcast kan, yang ada yang Segala batasan. ada batasannya. Tapi kalau babi sendiri kenapa instingnya podcast? Apa ya? Karena di sini ya apa-apa sedikit endorse agak berat, ya kan? Endorse. Dan endorse ketemu bayar baru belagu lagi. Nah, itu yang beta paling Iya, kayak iya, kurang suka begitu. Iya, iya. Maksudnya ya ketemu prepare aja lah. Ya normal-normal aja. Kamu kayak mau ketemu telepon ketemu hubungi kamu mau endorse sesuatu kayak berat begitu, kayak apa ya? Kalau beta ya di sini siapa saja ya datang bawa dia punya produk, mau tampilkan dia punya produk ya silakan. Iya kan? Bisa dibilang babi nih orang Chinese pertama yang Iya. berani main, maksudnya ya tahu lah gitu. Babi kan juga pengusaha Iya, gitu, betul. biasa bermain dengan usaha-usaha, Iya, tiba-tiba justru kan Babi kan waktu mau buka podcast kan Banyak komentarnya aneh-aneh. Oh ya? ya bagaimana tuh Be? Sebutkan sedikit 16. Saya gabut kape ini. Oh, dia bilang gitu? Iya, saya gabut kape ini. Saya ada pekerjaan lega. Kerja itu bikin podcast tuh kira-kira menghasilkan sih. Ya jalani aja tuh. Hasilkan nanti lihatnya di belakang. Tapi kan targetnya jelas tuh. Targetnya jelas. Ya, Iya, jelas. jelas. Mereka tuh butuh orang-orang gila seperti ini Betul. semakin baik. Tapi kayak John bilang gila tuh kayak paling. Om Dev kan pasti tahu kalau selama ini ketemu punya kendala di dunia Iya. podcast itu kan masalah teknisnya. Betul, masalah teknis. Masalah teknis yang masalah ada sih kayak orang yang kayak macam dia pengen kayak betul-betul bukan iseng ya, Iya. fokus Iya. gitu. Kalau seandainya dapat orang yang fokus kan Iya. jadinya enak Iya. ya, atau bisa bangunnya lebih enak Iya. begitu. Itu penting sih. Dan maksudnya balik lagi kalau ini terus konsisten sih beta yakin bakal lebih besar sih. Iya, Gitu. iya. Yang apa namanya? Malah orang bisa Hmm. bayar mahal per masuk di podcast ini kayak gitu. Iya sih, maksudnya bisa Iya, sampai kayak untuk gitu. sponsor Iya. ya, untuk Betul, sponsor. sponsor Untuk kayak sponsor. gitu. Iya, iya. Bahkan buat jadi ini juga pasti buat jadi narasumber kayak gitu. Iya, Karena iya, trennya iya. kayak begitu tuh. Kayak gitu. Jadi Semoga memang- lah, semoga. semoga ya, Semoga semoga. yang cuan-cuan tuh Eh, terjadi amin. dalam ini. Ini saya Om Dev, katong punya jadwal podcast saya ini. Susah sampai 2030 ya pokoknya. Menyongsong Indonesia Mas 2045. dan maksudnya salah satunya juga senangnya juga karena katong maksudnya bisa mengekspor banyak Iya. orang punya cerita. Ya, betul. Kayak Om Dev bilang tuh justru katong tuh belajar banyak hal tuh dari katong pembintang tamu sih. Iya. Ya. Karena dong punya ceritanya itu oh iya gitu. Hmm. Menarik sebenarnya. Oke, terakhir nih Om Dev. 2025 kalau beta sih, Iya. kalau beta optimis. Iya. Optimis untuk semua kegiatan kreatif ya. Kalau Om Dev sendiri perencanaannya Iya. dari Om Dev pribadi dan dari Maluku Creative Hub sendiri seperti Kalau- apa untuk tahun 2025 ini? Kalau kata sendiri kalau program itu tetap Patimura Street tuh karena itu maksudnya dia punya apa namanya targetnya Icon. jelas ya dan iya betul ikon juga orang-orang kenal Mitch itu Patimura Street ya gitu maksudnya dan juga
so ada apa UMKM yang maksudnya don juga punya ekspektasi lah pada Iya, acara iya, itu kayak gitu. Jadi Itu terasa berapa bulan sekali? itu sebenarnya itu 1 tahun kita bikin 2 kali saja sih. Oh. Kayak gitu kita bikin 2 kali. Tapi masih semoga tahun ini kita bisa bikin juga. Karena masalah outdoor tuh kan cuaca lah itu, Om John tuh. Iya, betul. Ada bulan antara bulan berapa sampai bulan apa tuh itu hujan terus tuh. Iya, Bisa- betul. Nah, maksudnya semoga kita bisa bikin malah lebih sering juga kita rasa semoga itu kemudian kita tuh bikin juga semoga di musik juga kita mau bikin fasilitasi teman-teman para produksi kayak gitu. Iya sih. Nanti itu lalu kemudian apa namanya? Katong juga banyak bergerak di karena katong komunitasnya kan saya ngadakan penganggaran dari pemerintah tuh. Jadi beta mendorong katong punya organisasi ini komunitasnya untuk mandiri. Iya, iya. Jadi katong mandiri itu lewat katong tuh ada usaha-usaha di bidang pertanian, di bidang jadi katong punya komunitasnya ada lahan yang katong ada kerjakan kayak gitu. Jadi maksudnya maksudnya kadang-kadang beta kan juga sebelum ini lama berkomunitas juga di Ambon tuh maksudnya dan beta lihat kecenderungan komunitas tuh berjalan 1 tahun 2 tahun lalu kalau saya ada hasil keluar orang katong di apa di sini maksudnya beta mau katong tuh bisa dapat benefit finansial lah dari apa yang katong kerjakan karena Bagus dong, beta merasa kalau katong cuma kumpul katong punya idealisme ini nih lalu wah susah nanti Itu mesti lama-lama memperhitungkan betul hidup dari barang ini. kayak anak-anak dong pi kumpul anak-anak dong dari rumah kadang-kadang kayak ikut maksudnya pati murastri itu kan kayak beta bilang sih ada budget per katong punya fee panitia tuh lalu kayak 3 hari berturut-turut pulang jam 12 pasti mama juga cari di rumah kusini bikin apa sini lalu gue cari kerja kan beta pengen tuh ke depan tuh Mitch tuh bisa memberikan orang benefit secara finansial kayak gitu kalau saya gaji minimal tiap project itu katong bisa kasih orang tuh uang yang proper lah kayak gitu lalu kemudian untuk ke depan sih kata lebih mengedepankan kolaborasi saja karena memang kalau kayak tadi kita sempat bilang di awal tuh katong kan dengan pemerintah jadi apa pemerintah punya program apa katong dukung lalu katong bisa bantu eksekusi lah kayak gitu saya sih kalau Mitch sih beta yang muluk-muluk untuk ke depan tuh itu saja. Iya sih. Keren sih. Iya keren sih, keren. Orangnya Om Dev punya punya visi dan misi itu sama dengan Koko visi misi juga Koko ya. Betul. Orang kita mau masuk politik dong. Siap. Koko misi itu sebenarnya cuma menciptakan Betul. crowd-nya gitu. Dari sudut pandang ke depan untuk ini menjadi bisnis itu. Karena betul Om Dev, kadang-kadang orang lupa kalau kadang-kadang sini itu butuh nasi. Betul. Yang biarkan katong pun idealisme membunuh katong sendiri. Iya, betul. Kan kalau macam katong setiap malam pulang mama tanya sih bikin apa katong kan ya malam pertama katong masih bisa jawab ini passion gitu. Betul. Cuman kan kalau 2 hari kedua kan kalau keluar terus minta uang terus kan. Katong itu terjadi di katong Mitch begitu. Ada katong di katong pun salah satu anggota tuh yang tiap hari dia mama tinggal begitu tuh kayak sini maksudnya pulang malam ini bikin apa gitu sampai dia tuh anaknya sangat baik dia sampai bilang dia mama kata mama apa sih dia bisa memberontakannya karena gara-gara takutnya bisa memang dampak buruk membuat anak jadi durhaka maksudnya kita mau begitu tuh maksudnya mau ke depan tuh katong tuh bisa kayak gitu lah maksudnya minimal jadi panitia pati merasi itu dapat uang lah sehari 500.000 kah kayak gitu maksudnya kayak io pada yang mapan lah kayak gitu berapa sih kayak gitu. Ya semoga lancar, semoga lancar. Katun juga berharap sih sebenarnya kalau seandainya Mitch hidup, semuanya hidup sebenarnya. Ya, betul. Kemarin pembayaran lancar? Oh lancar. Makanya bisa tanya tuh, sengiranya 1 bulan 1 kali. Supaya kan ya itu isi acara terus kan di. Iya. Kayaknya itu nanti jadi MC langganan ya. Langsung kontrak. Oke. Siap. Soalnya kemarin Iyo datang langsung kontrak sih. Betul. Menjalin kerjasama dengan bintang tamu. Siap, betul. Oke Om Dev, sekali lagi terima kasih. Betan terima kasih, Om John, Babe terima kasih Terima kasih banyak. Sudah datang, sudah main-main di Katong ya. Sudah ngobrol-ngobrol banyak hal. Sudah gitu. buang waktu buat ketong. Oh iya, Iya, waktu lah, itu senang sih. Apalagi kan Om Dev kan sibuk kan, Iya. pengusaha juga banyak kesibukan sehingga bisa menyempatkan waktu ke sini itu berkat per Katong. Siap. Doakan semoga Katong semua punya target ke depan lancar. Amin. Gitu. Siap. Dan mau menyampaikan apa ya Om Dev terakhir? Semoga katong lebih bisa sinergis dan katong komunikasi bisa lebih lancar lah. Amin. Asik. Oke, terima kasih teman-teman. Nah, itu tadi Om Dev Rampisal, tepuk tangan untuk Om Dev. Dan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya Babe Project untuk menonton bintang tamu yang keren-keren. Dan tentunya jangan lupa untuk follow akun Instagram-nya Om Ya, David.
David Rampisela. David Rampisela. Ya. Oke, itu saja dari Beta Jonard Mase, Babe dan Om David Rampisela. Sampai ketemu lagi di ngos-ngosan berikutnya. Ngobrol sedap, ngobrol santai.